Siapa Anda? Tolong aku. Aku sudah dibius. Kau sopir sialan. Aku sarankan kau urus urusanmu sendiri. Nama saya bukan sopir sialan. Nama saya Ye King. Ye King. Pertunjukan yang megah. Melakukan kekerasan di siang bolong. Apakah masih ada keadilan? Di sini di Shuzhen, Hai Haiping Jawara Naga Bangkit adalah hukum. Ini adalah mainan pilihan pribadi keponakannya. Serahkan dia nyahlah, dan kau mungkin selamat. Hai Haiping dari peringkat naga naik. Bocah. Berani kau panggil nama lengkap Tuan Hei. Kujamin keluargamu tak akan melihat matahari esok hari. Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau berani menyentuhku, Tuan Hei tidak akan melepaskanmu. Memukul anjing harus lihat pemiliknya. Tapi wajah keluarga Anda bahkan tidak pantas saya lirik. Coba kulihat siapa yang punya keberanian untuk berani bertindak sembrono seperti ini. Tuan Hei dia orangnya. Aku sedang good mood hari ini. Jadi cepatlah berlutut dan bersujud. Panggil aku Tuan dan masalah hari ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Bahkan jika Haiping datang, dia tak berani bicara padaku seperti ini. Bocah, kau berani panggil paman kedua dengan nama lengkap. Hari ini aku khawatir kau tidak akan bisa pergi. Dan Han Mengrou ini, dia juga harus ditinggalkan bersamaku. Han Mengrou, dalam 2 bulan dia mensponsori lebih dari 100 anak-anak miskin untuk kuliah. Dia adalah Nona Han. Yayasan 100 tahun Aula Kenaikan Naga, terkenal jauh dan luas. Mendukung Hai Haiping untuk menjadi utusan ilahi pertama Shuzhen. Dia seharusnya mengikuti kehendak surga dan memastikan rakyat hidup damai dan sejahtera. Namun dia justru membagikan kekuasaan kepada kalian para bajingan. Di siang bolong, menindas pria dan menekan wanita. Pantas saja Shuzhen dipenuhi dengan suasana busuk di mana-mana. Omong kosong besar. Shuzhen bergantung pada keluarga Hei kami. Bahkan jika Yang Mulia Ilahi datang, dia tidak akan bisa mengendalikanku. Anda tidak bisa dikendalikan. Aku paling benci orang yang berpura-pura penting. Pukul dia. Tunggu. Paman. Paman kedua, kenapa Anda di sini? Anda di sini untuk menyelamatkanku, bukan? Tuan. Tidak perlu Anda repot-repot. Paman ini adalah sopir sialan itu. Aku ingin dia mati. Haiping, tidak mudah membuat Anda mencapai posisi ini. Sekarang terlihat Anda kelola dengan buruk. Tetapi juga membiarkan kesalahan bawahan Anda. Saya sangat kecewa. Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Yang Mulia Ilahi, mohon tenangkan amarah Anda. Haiping merasa malu di dalam hatinya. Saya menanti keputusan Anda. Kau menggunakan namaku untuk bertindak sewenang-wenang di luar. Aku selalu menutup mata. Sekarang kau telah memprovokasi orang yang tak layak diprovokasi, dan aku juga tidak bisa melindungimu. Paman Anda salah paham, bukan? Anda utusan ilahi dari Aula Kenaikan Naga. Dia hanya seorang sopir sialan. Jangan biarkan dia mengintimidasi Anda. Aku rasa lidahmu, kau juga tidak menginginkannya lagi. Cukup. Saya tidak tertarik melihat Anda tangani masalah keluarga di sini. Selama bertahun-tahun ini, dia sering salah pakai nama Anda. Orang-orang seperti ini bisa menguasai rakyat jelata dan hukum. Saya pikir posisi Anda sebagai utusan ilahi sudah tidak diperlukan lagi. Yang Mulia Ilahi, mohon tenangkan amarah Anda. Yang Mulia Ilahi, Anda orang dari Aula Kenaikan Naga itu. Tidak mungkin. Bukankah dia hanya dari grup Lin? Menantu laki-laki yang tidak berguna. Paman kedua. Dia palsu. Palsu. Diam. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Buat dia menghilang dari Shuzhen selamanya. Yang Mulia Ilahi, ampuni aku. Aku bajingan. Aku binatang. Anda murah hati. Tolong biarkan aku pergi.
Paman kedua. Cepat. Paman kedua. Pesan Dewa Langit Siwei ingin bertemu pribadi dengan Yang Mulia Ilahi di Suceng 3 hari kemudian. Yang Mulia Ilahi, karena Anda telah muncul. Kembali ke Aula Kenaikan Naga guna pimpin situasi. Evaluasi ulang peringkat kenaikan naga. Perlu Anda hadir untuk mengawasinya. 2 tahun lalu, Tuan Tua Lin berkorban demi menyelamatkan saya. Untuk membalas kebaikannya, saya menikah ke keluarga Lin, menjadi menantu numpang 2 tahun. Sebelum membalas kebaikan ini, saya tidak akan meninggalkan Suceng. Begitu berita kemunculan saya tersebar, Xiui tidak akan bisa menahan diri, bukan? Anda belum kembali selama 2 tahun. Dewa Langit Xiui juga ingin segera melapor kepada Anda. Langsung ke sini melapor kepada Anda. Saya juga ingin mengadakan perjamuan penyambutan untuk Anda. Jangan repot-repot dengan itu. Hanya Xiui yang suka melakukan hal seperti itu. Jika dia ingin melakukannya, biarkan saja. Dalam 2 tahun ini, saya diam-diam mengirim pesan ke Aula Kenaikan Naga. Menggunakan sumber daya Aula Kenaikan Naga untuk mendukung grup lain. Tinggal 1 langkah lagi dari mewujudkan impian Suiker untuk listing di luar negeri. Selanjutnya, Anda atas nama Anda suntikkan 10 miliar ke grup lain. Ya, Aku hampir lupa. Masih ada orang lain. Sudahlah, bantu sampai selesai. Ingat, jangan hubungi aku kecuali penting. Waktunya menyelesaikan pekerjaan. Nona, pelan-pelan. Nona, aku tidak tahu di mana kau tinggal. Jadi aku hanya bisa mengantarmu ke hotel. Aku mau air. Ini bukan obat tidur ini. Cepat pakai bajumu. Bukan aku tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kau terlalu agresif padaku. baiklah kamu Yiking. Kau makan milik kakakku pakai milik kakakku. Dan masih menyelinap di luar. Tunggu saja sampai aku memberitahu kakakku. Oh tidak, aku sudah melewati jam malam ibu mertuaku. Apa yang kau lakukan? Kamu memakai begitu banyak. Apa kamu tidak kepanasan? Panas. Kalau begitu mau aku bantu lepas. Hati-hati. Aku yakin sudah 2 tahun jadi menantu serumah. Tubuhku masih murni. Cepat-cepat pakai bajumu. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong selamatkan aku ya. Oh tidak, ini sudah berakhir. Obatnya sudah bereaksi. Jika dia tak melewati, malam ini pasti mati. Selamatkan aku. Mereka semua masih bangun. Istriku akan ambil air pencuci kakimu. Berhenti.
Di mana wanita itu? Di mana nyonyamu? Lin Hao, bagaimanapun aku masih kakak iparmu. Bicaralah padaku dengan lebih hormat. Aku membenci. Kau menantu laki-laki yang tidak berguna. Dan kau bersikap sombong di sini. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Membawa wanita itu ke hotel. Menurutmu kemana wanita itu pergi? Istri tamu itu minum terlalu banyak. Aku harus membantunya turunkan. Kau bicara omong kosong. Berhenti berdebat. Ngomong-ngomong hari-hari ini, tidak akan bertahan lama lagi. Terserah. Istri-istri. Apa maksudmu istri? Kamu berdiri di sini. Kamu menantu numpang, kamu juga belajar dari orang lain. Untuk bermain-main di tengah malam. Aku membenci. Mama, aku sedang bekerja mengemudi. Itu untuk dapat lebih uang menghormatimu bukan? Dan membelikan Sueke beberapa barang bagus. Dengan sedikit uang dari mengemudi taksi, kamu bicara seolah-olah keluarga Lin kami, bergantung padamu untuk menopang kami. Benar sekali. 2 tahun terakhir, aku mendukung keluarga Lin. Apa katamu? Olehmu. Menantu laki-laki terkenal di seluruh Shuzhen. Menantu keluarga Lin Yikim. Jika bukan karena Suke kami, dengan kejelian bisnisnya, berkeliling kemana-mana, dan membawa grup ke posisinya saat ini, kamu tidak akan ikut terangkat. Jika bukan karena kamu pembawa sial ini, keluarga Lin kami bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Jika bukan karena aku, keluarga Lin tidak akan bertahan selama 2 tahun ini. Kamu, Yi Jing, Istri, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. cepat minta maaf pada Mama. Sekarang setelah Yi Jing begitu cakap, saya tidak mungkin menerima permintaan maafnya. Bagaimanapun juga kebangkitan grup Lin. Semuanya berkat dia. Nah, kamu sibuk luar dalam setiap hari. Berkeliling kemana-mana. Hanya untuk diremehkan oleh si tidak berguna ini. Dengan beberapa kata di luar, sebagai benar-benar tidak berharga. Mama merasa kamu diperlakukan tidak adil. Yi Jing, kamu bermain-main di luar setiap hari. Apa yang sudah kamu pelajari? Kau tak malu ambil pujian di mana-mana. Kamu tidak mau bergabung dengan perusahaan. Aku mengizinkanmu karena kamu sama sekali tidak bisa membantuku. Aku hanya ingin kamu selalu di rumah, mencuci pakaian dan memasak. Lakukan saja hal-hal dasar ini dengan baik. Apakah itu begitu sulit? Istri, dalam 2 tahun terakhir aku sudah. Aku sudah muak. Mari kita bercerai. Enggak, semua yang telah kulakukan dalam 2 tahun ini sama sekali tidak berharga. Tidak berharga atau tidak? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu sendiri? Kenapa kau di sini? Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Apakah kau mengacu pada usaha menjadi seperti orang tidak berguna di depan Sueke, menyajikan teh dan menuangkan air, atau sepertiku yang bisa membawakan Sueke 5 juta pesanan? Tuan Mudali, sampah rendahan semacam itu. Bagaimana dia bisa menyamai dirimu? Sueke, jangan khawatir. Setelah kau menyingkirkan orang tidak berguna ini bersamaku dan kekuatan di belakangku, kau pasti akan mencapai puncak baru. Tuan Mudali, Harusnya bilang lebih dulu itu karena dia mau menceraikanku. Bukankah aku akan mengerti saat itu? memangnya kenapa? Siapapun itu, siapapun lebih baik darimu orang. Tak berguna beban. Dan lebih pantas berada di sisiku. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik Tuan Mudali. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu masih punya harga diri sebagai pria? Sueke, aku punya hadiah lain untukmu. Hadiah ini kita. Anda adalah Tuan Ye Haiping. Apa yang Anda katakan? Anda ingin memberikan grup Lin kami investasi 10 miliar. Tuan He mengatakan dia dititipkan oleh seseorang untuk berinvestasi di grup Lin kami 10 miliar dan juga mengundangku untuk menghadiri perjamuan penyambutan untuk Dewa Langit Siwe. Tuan He menguasai semua industri di Shuzhen. Dia adalah orang terkemuka. Selain itu, dia juga dari Aula Kenaikan Naga, utusan ilahi yang ditunjuk secara pribadi. Dia sebenarnya menyukai keluarga Lin kita, atau lebih tepatnya dia dipercayakan oleh seseorang. Sekarang kau percaya? Pasti Tuan Mudali. Ini yang baru saja kau sebutkan. Hadiah untuk Sueke kan? Ini untuk bisa membuat Haiping intervensi personal pada koneksi itu. Beranikah kau mengklaimnya? Apa yang tidak bisa aku klaim? Jika bukan aku mungkinkah kau orang tidak berguna? Sueke itu benar. Keluarga Liku memang telah mendapatkan bantuan dari yang berasal dari Kenaikan Naga. Pada waktunya untuk terdaftar di peringkat Kenaikan Naga, bukanlah hal yang mustahil. Uang ini untukmu, ambil saja.
Li Peng ini 10 miliar. Anggap saja ini adalah milik keluarga Liku. Hadiah lamaran untukmu. Kenapa aku tidak tahu? Kapan keluarga Li bisa menarik perhatian aula kenaikan naga? Hanya seekor semut dari tingkat terendah. Tentu saja kau tidak akan tahu. Kau, Diam. Yi Jing, kamu baru saja melihat. Entah itu olah kenaikan naga atau keluarga Li. Itu semua karena Lin Sukeku. Kemampuanlah mereka memilikiku. Jika kamu terus menggangguku seperti ini, itu hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Ini adalah kompensasimu. Tanda tangani perjanjian itu. uang keluarga Linmu. Aku tidak peduli sepeser pun. Baiklah. Selama kau tidak menyesalinya, aku bisa menandatanganinya. Hentikan. Kami keluarga Lin tidak sekecil itu. Kami bahkan tidak akan menolak seorang tunawisma pun. Bawa barang-barangmu ke ruang penyimpanan di halaman. Jangan pergi sebelum dapat tempat tinggal. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu urusan baikmu. Aku berharap klub Linmu bisa dengan bantuan keluarga Li ini, yang dihargai oleh peringkat kenaikan naga, mencapai puncaknya. Kau berani mengutuk kami. Biarkan dia pergi. Dia hanya ingin pamer. Kecerdasan bicaranya itu saja. Dia cukup menyedihkan, biarkan saja dia. Oh benar Sueka. Dewa Langit Siwailusa. Perjamuan selamat datang. Tolong ajak aku bersamamu. Keluarga Lin kini bintang naik daun. Dengan aku menemanimu, aku bisa memperkenalkanmu pada tokoh berpengaruh dari keluarga bangsawan. Bukankah perjamuan ini Tuan He mengundang kami karena menghormatimu? Apakah kau mengundang kami? Mengapa Suke masih perlu membawa seseorang? Mungkinkah investasi barusan benar-benar dari Yi Jing? Tidak mungkin. Si tak berguna itu, bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang dari olah kenaikan naga? Menurutku, kau benar-benar terbujuk oleh kata-kata manisnya dan kehilangan akal sehatmu. Tuan Muda Li, dia hanya bersikap rendah hati, tidak ingin mengambil pujian. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Jangan bahkan menyebut orang sial itu. Bibi ini yang seharusnya kulakukan. Yang Mulia Ilahi, saya akan segera membatalkan investasi di keluarga Lin. Tidak. Karena Lin Suke bersumpah untuk mengandalkan dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu mari kita beri dia kesempatan untuk menghadapi kenyataan. Adapun perjamuan penyambutan Dewa Langit Siwei, Siwei sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Reputasinya, aku masih harus menjaganya. Penyusunan ulang peringkat kenaikan naga tahun ini dilaksanakan di Shoucheng untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Juga, identitasku masih harus dirahasiakan. dimengerti. Namun masalah Anda diusir dari keluarga Lin mungkin tidak bisa dirahasiakan. Shoucheng adalah tempat di mana status menentukan hierarki. Menantu yang dibuat akan menarik banyak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Tadi malam, Nona muda, kami menemukan penyelamatmu tadi malam. Lihatlah. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Ya, aku dengar Yixing ini. Awalnya berada di keluarga Lin, tanpa malu-malu. Hidup numpang sebagai menantu serumah. Tapi hari ini Presiden Lin secara pribadi merilis berita. Menyatakan keduanya sudah putus. Benarkah? Bagus sekali. Dengan segala cara, bantu aku menemukannya. Nona muda, kau bertindak semaunya lagi. Orang ini jelas bukan dari keluarga terhormat. Lagi pula, dia menantu serumah yang diceraikan. Bahkan jika kau ingin berterima kasih padanya, berikan saja dia sejumlah uang dan usir dia. Benarkah kamu pikir dia sopir taksi untuk bisa membawaku pergi tanpa terluka? Dari cengkeraman He Qichao, paling-paling menunjukkan dia terampil. Tapi setelah itu He Qichao sepertinya menghilang dari Shoucheng. Dan paman keduanya He Haiping
Bertindak seolah-olah insiden itu tidak pernah terjadi. Apa kamu kira ada yang bisa buat He Haiping menelan kerugian pahit ini akan memiliki identitas biasa? Tapi He Haiping, bukankah dia dari olah kenaikan naga? Nona muda, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Cepat temukan dia. Dengan semua tetua yang hadir di sini, aku tak akan rahasiakan apapun dari kalian. Keluarga Liku berniat memanfaatkan kesempatan ini dengan Dewa Langit Shiwei untuk menghadapi Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Jika berhasil, keluarga Liku bisa naik ke surga dalam satu langkah. Ye King berani buat masalah di sini hari ini. Keluarga Liku memiliki tanggung jawab. Bersama Pak Tua Tian menyingkirkan bajingan ini. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Pak Tua Tian, mari kita cepat manfaatkan dari Dewa Langit Shiwei yang belum tiba untuk berurusan dengan sampah ini, agar tidak merusak suasana perjamuan. Kau benar. Hari ini, siapa berani sentuh Ye King? Bahkan seujung jari pun jadi musuh keluarga Han Jing Beiku. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku, klan Hou Bichen, bersedia bersatu dengan Pak Tua Tian. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Grup Qian, memohon Pak Tua Tian bantu Shu Cheng kami melenyapkan pengkhianat itu. Musnahkan Ye King. Musnahkan Ye King. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak Tua Tian. Musnahkan Ye King. Musnahkan Ye King. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak. Dewa Langit Shiwei telah tiba. Perjamuan penyambutan Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Utusan ilahi He. Utusan ilahi Hei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei di Shuzhen. Dewa Langit dan utusan ilahi pasti lelah setelah perjalanan. Saya Tian telah. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau benar-benar kurang ajar. Yang mulia Tuan, kami terlambat. Kau datang tepat pada waktunya. Kami menunggumu menegakkan keadilan. Dewa Langit Anda pasti keliru. Pemuda ini adalah milik keluarga Lin. Menantu laki-laki serumah, belum bertunangan. Dia tidak berguna. Gigolo yang hidup dari merayu wanita. Hari ini dia juga menerobos perjamuan Anda dan menyebabkan keributan besar. Tetapi juga berani menghina dan meremehkan Anda dan utusan ilahi. Saya baru saja akan menanganinya untuk Anda, agar Anda tidak marah. Jadi kau adalah kepala keluarga Tian. Berarti aku harus berterima kasih padamu sepatutnya. Sejujurnya Dewa Langit, keluarga Tian Sai pernah ada di peringkat kenaikan naga. Keluarga terkemuka yang terkenal. Kita bisa dianggap sesama. Masalah kecil ini tidak layak disebutkan. Kalau begitu menurutmu, bagaimana kami harus menangani Ye King? Minimal dia harus bersujud minta ampun kepada semua yang hadir, lalu memotong tangan dan kakinya sendiri untuk menunjukkan penyesalan dan diusir dari Shuzhen sebagai peringatan bagi yang lain. Bagus. Kalau begitu mengapa kau tidak cepat bersujud? Kau apa yang kau katakan aku? Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Pertama bersujud lalu potong tangan dan kaki dan diusir dari Jucheng. Aku sedang berbicara tentang Ye King. Menentang Tuan Ye. Berarti menentang seluruh olah kenaikan naga. Siapa yang berani membangkang? Ye King, kapan dia terlibat dengan olah kenaikan naga dan membentuk koneksi? Tuan Hai, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Anda adalah milik Shuzhen, Dewa Pelindung. Tolong cepat bujuk Dewa Langit Shiwei. Dewa Pelindung. He Haiping ditunjuk pribadi oleh Aula Kenaikan Naga sebagai Dewa Pelindung Rakyat Jelata Shuzhen, bukan Dewa Pelindungmu. He Haiping, apakah ini Shuzhen yang telah kau dengan tekun pimpin selama bertahun-tahun? Tuan, nasihat Anda sangat berharga. Saya Hai akan menangani masalah ini secara pribadi. Saya bersedia menebus kesalahan. Keluarga Tian dari Shuzhen memaksa orang untuk bekerja berlebihan demi keuntungan mereka sendiri, menindas mereka dengan kekuasaan, mengganggu ketertiban sosial selama-lama. Mulai hari ini, kami akan mengembalikan aset dari mereka, menyita semua aset keluarga Tian, dan mengusir kepala keluarga dari kota. Siapapun yang keberatan akan menjadi musuh Aula Kenaikan Naga. Tuan Hai, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya salah. Saya bisa meminta maaf kepada Tuan Ye. Tolong ampuni saya. Keluarga Tian sudah tahu. Tuan Hai. Tuan Hai, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Ye King. Ini semua Ye King. Tuan muda Li, apa yang kau katakan? Ini semua Ye King. Dewa Langit,
Anda pasti sudah tertipu oleh tipuan anak ini. Baik Anda maupun Tuan He telah ditipu olehnya. Dia benar-benar pembohong. Dan yang paling dia kuasai adalah rayuan. Beraninya kau? Saya tidak membicarakan Anda. Menghina Tuan Yi akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat. Yi Qing, apa sebenarnya hubunganmu dengan Aula Kenaikan Naga? Dan apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus menjawabmu? Kalau kau andalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan rasa hormat dan kekuasaan ini, mengapa kau tutupi sampai kini? Meninggalkanku di grup Lin untuk berjuang sendirian selama 2 tahun dan menolak untuk membantu? Aku menyembunyikan identitasku karena selama bertahun-tahun ini, dukunganku untuk grup Lin tidak pernah berhenti. Setiap pesanan grup Lin, setiap investasi, adalah aku yang membantu secara rahasia. Kebohongan yang canggung ini, kenapa kau pikir aku akan percaya? Tapi jika kau mengandalkan itu, metode licik untuk naik ke Aula Kenaikan Naga, itu benar-benar bukan urusanku. Aku hanya jijik bahwa aku membesarkan pria seperti itu selama 2 tahun penuh. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara padanya seperti itu? Apa kau tahu dia adalah naga? Kau tak layak bicara pada Tuan Yi. Berlutut. Ye Tuan Ye. Si Wei. Aku dengar Tuan Muda Li berkata bahwa kau memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li dan ingin memilih keluarga Li ke peringkat kenaikan naga. Apakah ini benar? Soal penyusunan ulang peringkat kenaikan naga, selain Yang Mulia Ilahi kami, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Adapun keluarga Li yang disebut-sebut ini, aku tak pernah dengar tentang mereka. Mereka terlalu membanggakan diri. Tuan Muda Li kau sebaiknya berdoa agar kau bisa dimaafkan oleh Tuan Yi. Jika tidak, itu akan memengaruhi seluruh keluargamu. Menyulitkan berdiri di Jucheng. Tuan Yi, bagaimana seharusnya orang ini ditangani? Karena dia bersumpah untuk mati, berdiri sejajar dengan keluarga Tian. Maka, Yi Qing, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau pakai membuat Dewa Langit Si Wei taat. Aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Bersikaplah lunak selagi bisa. Tuan Muda Li juga terpaksa oleh keadaan. Lin Suke ini benar-benar memiliki standar ganda. Baru saja ketika Li Peng menindas orang, dia tidak begitu baik hati. Nona Lin, apakah ini berarti Yi Qing telah menempel pada Dewa Langit Si Wei? Dewa Langit Si Wei membela keadilan. Jangan omong jika tak mengerti. baiklah, jika itu aku tidak akan berbelas kasihan. Aku punya modal untuk sombong, tapi dia tidak. Yi Qing, kau mungkin berada di atas angin hari ini, tapi apakah kau tidak pernah berpikir bahwa di masa depan kau juga akan memiliki hari di mana kau akan ditinggalkan? Keluarga Tian dan keluarga Li dengan fondasi berusia sahabat berdiri kokoh. Jika mereka ingin membalas dendam padamu nanti, itu hanya masalah menit. Biarkan mereka mencoba. Kalau begitu, apa yang terjadi pada mereka yang berani menantang Aula Kenaikan Naga? Tidakkah kau ingin menyelamatkannya? Baiklah, aku akan memberimu pilihan. Entah keluarga Li dimusnahkan, atau selama 2 tahun terakhir, dukungan rahasiaku untuk grup Lin berlanjut. Atau kau dan aku memutuskan hubungan. Mulai sekarang, bergantung sepenuhnya pada yang disebut Li Peng yang bisa bertarung bersamamu untuk membawa grup Linmu ke puncaknya. Aku membiarkanmu memilih. Suika, jangan dengarkan omong kosongnya. Anda membawa grup Lin perlahan menuju posisinya kini. Itu semua adalah pencapaian Anda sendiri. Bersama bantuan keluarga Li saya mulai sekarang. Mengapa Anda khawatir tidak memiliki masa depan? Yi Qing itu. Dia hanyalah seorang yang tidak berguna yang bergantung pada wanita. Jangan pernah tertipu olehnya. Yi Qing, modalmu tidak lebih dari merangkak keluar dari satu tempat tidur wanita dan kemudian merangkak ke tempat tidur yang lain. Jika kau mengandalkan hal-hal ini untuk menjadi begitu agresif dan tanpa henti, maka selamat. Kau telah berhasil menyegarkan kembali tingkat rasa jijikku padamu. Lin Suke, jangan membuatku terlihat sepertimu. Aku Yi Qing, mencapai posisi sekarang perlahan-lahan, mengandalkan tangan yang berlumuran darah musuh-musuhku. Aku sudah mengabdi padamu bertahun-tahun, dan kepada keluarga Linmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Cukup Yi Qing. Mengapa kau ingin menghapus usahaku? Lalu membuat prestasi sendiri dari nol?
Apakah ini memuaskan? Kesombongan priamu? Atau kau hanya menikmati menipu dirimu sendiri? Karena kau tidak pernah memiliki sedikit pun kepercayaan padaku dari awal hingga akhir. Lalu apalagi yang perlu dikatakan? Siwei, The film was translated apakah kau and mengerti maksud narrated Nona Lin? by M Media. Tenang saja Tuan. Mulai sekarang olah kenaikan naga tidak akan memiliki urusan bisnis apapun atau kepentingan dengan grup Lin. Saya Lin Suga, tidak pernah mengandalkan kekuatan apapun, tidak akan pernah bergantung pada orang lain nanti. Aku akan memimpin grup Lin, bangkit selangkah demi selangkah. Sedangkan kau akan semakin tenggelam. Aku sudah katakan semuanya. Aku sudah lakukan semua yang perlu. Hutang budiku kepada Tuan Tualin sekarang sudah lunas. Kau urus sendiri. Aku telah mengganggu perjamuanmu. Silakan lanjutkan. Yes King, aku masih ada yang ingin kukatakan. Aku datang khusus untukmu. Tunggu aku. Sudah pergi. Apakah Yang Mulia Ilahi mencoba untuk terus menyembunyikan identitasnya? Putri, Yixing itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Menurut apa yang baru saja kau katakan, apa yang akan terjadi pada grup Lin kita? Saya membenci Yi King ini. Dia tentu saja tidak menunggu Shuika untuk bercerai ketika dia sudah terlibat dengan keluarga Han di Jinbei dan Dewa Langit Siwei. Kedua wanita bodoh ini benar-benar tergila-gila padanya, dan dia sebenarnya berlagak di sini. Betapa lancangnya. Dia hidup dari wanita bajingan tercela. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum mereka bosan padanya dan mengusirnya. Bukankah dia kemudian akan kembali berlari, memohon padamu, jika dia benar-benar kembali padamu? Suga, kau tidak boleh berhati lembut saat itu. Ayah dan aku sudah memperlihatkan kebajikan dan kebenaran paling luhur. Jika dia bersikeras memilih jalan ini, dia hanya bisa menuai apa yang dia tabur. Aku hanya tidak menyangka seorang pria bisa begitu tak tahu malu. Shuika, percayalah padaku, dalam waktu kurang dari setahun, grup Lin, di bawah upaya gabungan kita, pasti akan mencapai puncaknya. Anda dan Yi King, pada akhirnya orang dua dunia berbeda. Mengapa repot-repot dengannya, Kang? Memang, aku terlahir untuk menjadi burung yang melayang ke awan. Sedangkan dia hanyalah gumpalan lumpur yang tidak bisa ditolong. Yi Jing, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Ye King, tunggu aku. Nona Li, jika ada kata segera katakan. Seorang pria dan wanita sendirian. Tidak baik jika dilihat orang lain. Apa salahnya? Lagi pula tubuhku. Kamu sudah melihat seluruh diriku. Jangan sembarangan berkata begitu. Kau dari keluarga terkemuka. Apa yang tidak bisa dikatakan? Lagi pula kita akan segera menikah. Siapa yang menikahi siapa? Aku bertunangan denganmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah bercerai. Siapa yang memberitahumu aku sudah bercerai dan harus menikahimu? Dulu kau. Itu karena kemanusiaan aku. Baru saja kau demi aku berdebat dengan keluarga-keluarga bangsawan itu. Kita impas sekarang. Aku hanya membela kebenaran, bukan? Aku lama menganggap sekelompok orang tua sombong yang sok ini menyebalkan. Mereka nekat panggilmu simpanan. Aku menantu tinggal di keluarga Lin. Mereka tidak salah tentang itu. Jika mau bergantung pada wanita, kamu sudah ambil kesempatan untuk menempel keluarga Han Jingbi yang berkuasa. Jangan kira aku tidak tahu. Meskipun aku tidak tahu identitas aslimu, tapi karena kamu berniat menyembunyikannya, aku tidak akan memaksamu. Kau gadis kecil. Cukup nakal dan cerdas. Tidak seperti ayahmu yang keras kepala. Sama sekali tidak. Kamu kenal ayahku. Tuan Han Jiazong dari Jinbei. Siapa yang tidak mengenalnya? Nona, mobilnya sudah tiba. Ayo pergi tunanganku. Kita mau kemana? Untuk bertemu orang tuaku. Untuk membicarakan pernikahan. Mulia Ilahi, gadis kecil dari keluarga Han itu mengikutimu ke sini. Dia ada di luar pintu. Keluarga Han. Han Jiazong. Siwei. Kau sudah bersamaku paling lama. Kau tahu mengapa aku mendirikan peringkat kenaikan naga? Untuk mendistribusikan kekuasaan dan menstabilkan benua 8 penjuru.
Kekuatan apa yang kumiliki? Itu hanya berdasarkan kepercayaan semua orang. Dulu, aku memimpin para prajurit. Butuh waktu 8 tahun penuh untuk mengusir musuh asing dan mempertahankan wilayah kita. Dari awal 40.000 saudara, sampai tinggal tuan-tuahan yang bersamaku. 40.000 prajurit. Begitu saja tetap berada di tepi sungai barat. Saat itu, aku menerima pujian dan penghargaan. Di atas 10.000 orang. Negara dalam damai. Banyak masa-masa damai dan tenang menantiku. Namun aku tidak tahu harus kemana. Aku selalu merasa aku harus melakukan sesuatu. Semua orang berpikir aku khawatir tanpa alasan. Hanya tuan-tuahan yang mengerti. Dia titipkan keluarganya menjagaku setengah tahun. Sementara dia pergi jauh. Mempelajari kekuasaan di berbagai daerah. Dan arus bawah di balik kekuasaan itu. Membuktikan dugaanku. Setelah masalah eksternal terselesaikan, kekhawatiran internal menyusul. Saat itulah aku memutuskan untuk mendirikan peringkat kenaikan naga, menggunakan kekuatan dari yang terdaftar untuk mengendalikan berbagai faksi dan menstabilkan rakyat. Tapi yang mulia ilahi, mengapa aku belum pernah melihat nama tuan-tuahan di peringkat kenaikan naga? Individu dan keluarga dalam daftar harus bertanggung jawab untuk melindungi rakyat di suatu wilayah. Sistem semacam ini dimaksudkan untuk penindasan. Adapun tuan-tuahan, dia secara pribadi mengalami semua saudaranya tewas melindungi rumah dan negara, tubuh dan pikirannya milik tanah ini. Aku hanya ingin bertemu Ye King. Maukah kau mengizinkanku masuk? Oleh karena itu, hanya putri tuan-tuahan bisa mewarisi warisannya. Terus-menerus bekerja untuk amal. Suruh dia masuk. Ya. Mencoba lolos dari genggaman Han Mengru. Itu tidak semudah itu. Nona Han pahlawan Tiongkok, apakah kau juga takut kesepian? Sama sekali tidak. Takut ada yang manfaatkan aku tidak di sini. Dan menindasmu. Para penindas penyalahguna kekuasaan. Kau tidak perlu terlalu peduli padaku. Menyelamatkanmu semalam karena insting. Walau laki tua pemulung di tepi jalan, aku akan tetap membantu. Oleh karena itu, kau tidak perlu, karena kebaikan ini, mengembangkan perasaan lain padaku. Apa kau mengerti? Suka bukan, karena kau selamatkan aku. Itulah mengapa aku menyukaimu. Dan bahkan menyerahkan diriku sebagai balasan. Kau terlalu banyak membaca novel kan? Lalu, apa yang kau suka dariku? Karena aku terhubung dengan aula kenaikan naga. Apa kaitanmu dengan aula kenaikan naga? Apa hubungannya itu denganku? Aku menyukai dirimu orangnya. Apa peduliku dengan siapa kau terhubung? Kau selamatkan aku, tapi itu tak terkait. Aku kira kau mengikutiku untuk suatu tujuan. Itulah mengapa kau mengikutiku, bukan? Itu benar. Tujuanku adalah aku menyukaimu. Aku suka kau memperlakukan semua orang tanpa sikap merendah maupun sombong, dan tidak terintimidasi oleh kekuasaan mereka, atau menggunakan sikap menjilat terhadap mereka. Sebenarnya, sebelum aku datang ke Sucheng, ayahku menceritakan sebuah kisah kepadaku. Ada seseorang seperti ini, tidak peduli apakah dia berada di lumpur atau di atas awan. Dunia di matanya selalu memiliki satu ketinggian saja, entah itu bunga aster kecil di pinggir jalan, atau mawar yang dirawat dengan hati-hati. Semuanya sama di matanya. Dia akan membantu mereka semua. Menurutku inilah yang membuat orang yang punya cinta besar. Ayahku berkata bahwa sepanjang hidupnya, dia hanya akan dengan sukarela mengikuti satu orang. Menurutku aku juga sudah menemukan orang yang ingin kujalani hidup bersamanya. Dan itu adalah kau, Ye King. Jika aku tahu lebih awal bahwa aku akan menarik pembuat onar kecil seperti itu, aku tak seharusnya menyelamatkanmu. Tidak, kau tidak akan. Kau menyelamatkanku waktu itu. Dan aku memang sangat berterima kasih padamu. Tapi terima kasih adalah terima kasih. Dan suka adalah suka. Siapa bilang membalas kebaikan? Perlukah penyerahan diri dalam pernikahan? Kalau begitu katakan padaku, jika dua orang tidak cocok, dan kau memaksakan mereka bersama, bukankah mereka hanya akan menjadi musuh? Lalu kebaikan ini, bagaimana kau berencana membalasnya? Ini sederhana. Pertama, apa yang kau butuhkan? Kedua, apa yang aku miliki? Tidak peduli yang mana dari dua ini yang kau pilih. Keduanya baik-baik saja. Tapi menurutku, balas kebaikan dengan mengajari memancing. Terkadang memberi terus-menerus, tidak selalu menghasilkan rasa terima kasih. Tapi selama tujuannya tercapai, selama prosesnya, menggunakan beberapa
Cara yang tidak bisa dipahami orang biasa. Menurutku itu juga bisa diterima. Aku tidak menyangka. Aku tak sejelas pandangan seorang gadis. Untuk melihat hal-hal. Hari ini, aku telah memanggil semua eksekutif senior dan pemegang saham ke sini. Aku ada pengumuman. Tuan Li Peng mewakili. Grup Peng Fei telah memutuskan untuk berinvestasi di grup Lin kita. Berinvestasi? Kau bilang ini tidak mungkin, Kar. Aku khawatir ada tipuan di baliknya. Pembukuan grup Lin merugi jutaan. Aku rasa bahkan, jika grup Peng Fei turun tangan untuk membantu, itu tidak akan membuat perbedaan. Benar sekali. Ini adalah dunia bisnis. Bukan taman bermain romantis Nona Linmu. Kalian semua. Baiklah semuanya. Jangan terlalu gelisah. Saya Lipan bisa menyelamatkannya. Maka saya pasti bisa menyelamatkannya. Nah, aku percaya Tuan Li Peng. Mama, Benar sekali semuanya. Masalah-masalah grup Lin memang sulit dipecahkan. Tapi grup Peng Fei kami sangat optimis terhadap Sui Ke dan tentu saja juga sangat optimis terhadap grup Lin. Oleh karena itu, pada saat kritis bagi kelangsungan hidup grup ini, saya memutuskan untuk mengulurkan tangan, membantu menghidupkannya kembali. Saya putuskan investasi 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Sekarang kita selamat. Sekarang kita selamat. Bagus sekali. Ada harapan. Grup Peng Fei adalah merek besar yang kuat dan berpengaruh di Shucheng. Dengan mereka sebagai dukungan kita, masih perlu khawatir grup Lin tidak memiliki perkembangan yang baik. Aku mendukung ini. Bagus. Bagus. Baiklah. Semuanya. Selain itu, saya punya satu hal lagi untuk diumumkan. Suika. Saya hanya menginvestasikan 1 miliar ini. Tanpa mengambil saham apapun. Tuan Muda Li, apa yang kau pikirkan? Tuan Muda Li, apa yang kau pikirkan? Suke merasa tidak pantas. Li Peng, bukankah kau bilang? Suika. Saya harap hubungan kita tidak ada sedikit pun kepentingan tersembunyi. Dengan begini Anda tidak akan lagi ragu. Anda melihat ketulusan saya sekarang, bukan? Keadaan darurat mendadak, Presiden Li. Investasi harus dihentikan. Apa yang kamu lakukan di sini keluar? Presiden Li, aku tahu bahwa untuk Nona Lin, kau akan mencurahkan isi hatimu. Tapi bagaimana kau bisa seperti ini? Menjelaskannya kepada Presiden Li. Apa maksudmu dengan itu? Presiden Li, kami awalnya meremehkan grup Linmu. Tapi Tuan Muda kami bersimpati padamu dan ingin membantumu. Itulah mengapa dia membujuk Presiden Li kami untuk berinvestasi 1 miliar. Tapi 1 miliar ini bukan untuk mas kawin. Ini untuk saham. Jika Tuan Muda kami tidak mengembalikan perjanjian saham ini, dia takut akan diusir dari rumah. Belum tentu. Suka jangan berani-berani mendengarkan omong kosongnya. Kata-kata seorang pria adalah jaminannya. Saya bilang hadiahmu sama sekali tidak akan berubah. Kamu keluar. Paling buruk uang saya ini. Saya tidak akan menginvestasikannya, baiklah. Itu tidak bisa. Tuan Muda Li, ini 1 miliar. Jika kau tidak berinvestasi, maka grup Lin kita akan benar-benar bangkrut. Tapi, ya benar. Kau menyediakan uangnya, grup Lin menyediakan sahamnya. Ini secara inheren hanya benar dan pantas. Kecuali Presiden Lin hanya menonton tanpa daya saat perusahaan bangkrut. Kita semua akan hancur. Tepat sekali. tepat sekali. Ya, apa yang bisa dilakukan? Tepat sekali. Yang mulia ilahi, Anda menebak dengan benar. Aku menemukan bahwa grup Lin defisit buku disebabkan oleh Li Peng dan putranya. Mereka mungkin akan menargetkan grup Lin. Hanya pelanggaran kontrak oleh seorang mitra mengakibatkan kerugian puluhan juta. Pasti ada seseorang yang mengatur dari balik layar. Pergi ke pihak keluarga Li sekarang. Jangan biarkan rencana mereka berhasil. Ya, Tunggu. Pertama, bantu aku dengan sesuatu. Semua kesalahan adalah salah saya. Saya akan pergi. Li Peng, ini bukan salahmu. Itu benar. Pada akhirnya itu adalah kesalahan Yi Qing yang tidak berguna itu. Jika dia tidak memengaruhi Dewa Langit Si Wei dengan rayuan, bagaimana bisa mitra kita yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang begitu saja? Untungnya Suke masih memiliki kau di sisinya. Kau sama sekali tidak boleh membuat Presiden Li marah. Suika, katakan padaku 1 miliar ini
Haruskah saya investasikan atau tidak? Aku akan memberimu 20% saham. Mari kita tanda tangani kontraknya. Suika, ini benar-benar tidak adil bagimu. Jika bukan, karena ayahku, saya akan menganggap 1 miliar ini sebagai... Tidak adil, apa yang tidak adil? Kesediaanmu untuk membantunya adalah keberuntungannya. Saham seharusnya sudah diberikan. Silakan duduk. Tuan muda kontraknya. Dipesan oleh Presiden Lee. Suika, lihat ini. Para eksekutif yang terhormat, kalian semua tahu situasinya. Aku bekerja keras selama 2 tahun untuk membawa grup Lin go public. Selama periode ini, aku seorang diri, mengamankan banyak pesanan dan mitra. Pada saat yang sama itu juga kelalaianku. Membiarkan serigala masuk ke dalam rumah, yang membuat Yi Qing bisa membalas dendam padaku. Aku mengecewakan semua orang. Untungnya Tuan Muda Li bersedia membantu kita. Perjanjian pengalihan saham ini. Apakah ada yang masih tidak setuju? Tentu saja tidak ada yang tidak setujukan. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Muda Li akan memiliki 20% saham grup Lin. Menjadi pemegang saham terbesar, selain diriku sendiri. Aku keberatan. Yi Qing, Yi Qing, letakkan itu. Perjanjian ini tidak bisa ditandatangani. kamu pikir kamu siapa? Sampai ikut campur urusan rahasia bisnis kami. Apa kamu bisa membaca? Lihat saja. Ya, Tuan Besar Lin sudah lama menduga bahwa kalian bukanlah pewaris yang cocok untuk. Itu sebabnya dia titipkan saham itu padaku untuk melindungi keluarganya dan grup. Jika bukan karena kalian sekarang berniat memberikan seluruh hasil usahanya di atas nampan perak, aku awalnya berniat untuk secara sukarela mengalihkan saham-saham itu kepada Suiko. Kau hanya berakting bicara banyak. Apa gunanya? Aku tidak peduli dengan notarisasi ini atau tidak. Selama kau tidak keluar dari pintu ini hari ini, saham-saham itu akan tetap menjadi milik Suika. Li Peng, apa yang kau lakukan? Terlalu percaya diri. Li Peng, beraninya kau? Keluarga Li yang kecil berani mengabaikan hukum, semena-mena mengatur hidup orang lain. Sepertinya aku harus menyebutkan ini kepada ayahku, serta memintanya menyelidiki sepenuhnya latar belakang keluarga Li. Menahan kau berlebihan. Aku hanya bercanda dengan Yi Qing. Jadi hari ini kau di sini untuk memamerkan koneksi kuat barumu. Tujuanmu sudah tercapai, jadi kau bisa pergi sekarang. Masalah yang menyangkut grup Lin kami bukan urusanmu. Nona Lin, Yi Qing ada untuk melindungimu. Grup Lin, jika hari ini kau menyetujui persyaratan Li Peng, besok kau akan diusir. Itu adalah pilihanku. Saya Lin suka bisa mengambil perusahaan yang tidak punya apa-apa, grup Lin, dan membuatnya go public. Aku juga bisa menariknya keluar dari kesulitan saat ini. Li Peng berinvestasi padaku karena dia menghargai kemampuanku. Ini bukan soal hubungan pribadi kita. Tidak seperti Yi Qing yang hanya bisa mengandalkan hubungan romantis untuk memoles reputasinya sendiri. Aku menjijikkan. Lin Sulker terlalu lama hidup sebagai gadis manja. Semakin naik seiring bertambahnya usia. Dia pria hidung belang yang bulan lalu masih terlibat skandal dengan seorang model muda, seorang playboy seperti dia. Karena dia menghargai kemampuanmu, tiba-tiba menjadi jenius investasi. Di lingkaran ini, kau sudah berkecimpung setidaknya selama 2 tahun. Walau mata tertutup, kau pasti tahu. Apakah itu mungkin? Suika, jangan dengarkan omong kosongnya. Model muda itu dan aku. Diam kau. Dulu ketika Tuan Besar Lin tiba-tiba meninggal dunia, grup Lin hanyalah perusahaan kecil dengan kurang dari 100 karyawan. Kau wanita muda lulusan baru, seorang pewaris manja, bahkan belum pernah ke pabrik. Pesanan yang membludak. Cukup angkat tangan dan tanda tangan. Apakah itu yang kau sebut usaha? Itu bukan pencapaian Suka. Itu adalah koneksi Tuan Tua Lin kami yang terkumpul sepanjang hidupnya. Ini bukan urusanmu, kamu nggak ada gunanya. Tidak ada hubungan sedikit pun. Sekarang nyahlah dari pandanganku.
Sebelumnya, karena menghormati Tuan Besar Lin, aku tidak ingin berdebat denganmu. Di permukaan aku bekerja tanpa lelah. Tapi diam-diam, aku selalu mendukung grup kalian. Pada akhirnya, yang kudapatkan adalah penghinaanmu yang tak ada habisnya. Dan pengkhianatan. Untungnya seseorang memberitahuku. Kebaikan itu harus dibalas dengan cara yang benar. Jika orang lain menghormati saya sejengkal, saya akan membalasnya sehasta. Tetapi jika seseorang menyinggung saya, jangan salahkan saya jika saya tak bisa berbelas kasih. Baiklah, kau tidak menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Hari ini di depan semua pemegang saham, kau jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Apakah kau yang diam-diam menghasut Dewa Langit Ziwei untuk membuat semua mitra mengakhiri kerjasama dengan kita? Ya, Yi Qing, aku sangat curiga kau mengalami skizofrenia. Suatu saat kau percaya diri menyombong tentang berapa banyak kekayaan yang kau bawa ke grup Lin. Dan saat berikutnya kau berusaha keras untuk menghancurkan semua usahaku. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku sendiri, jangan melibatkan orang lain. Bahkan anjing tahu cara mengibaskan ekornya. Tapi Presiden Lin memelihara orang tak tahu berterima kasih, mengkhianati milikmu sendiri. Kau bajingan tak tahu diri membalas baik dengan jahat, dan masih berani mewarisi saham ketua lama aku benci. saya akan membuat Ziwei berhenti. Semua kerjasama dengan grup Lin. Itu semua saya lakukan karena mendengarkan Anda bukan. Bagaimana Anda masih belum puas? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu merusak kolaborasi ini? Kan Anda yang bilang dulu, untuk memutuskan hubungan dengan saya, tidak bergantung pada saya, dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, untuk mendaftarkan perusahaan Anda di luar negeri. Tapi kontrak-kontrak ini, itulah aku selama 2 tahun terakhir. Perjuangkan satu persatu. Semua orang bisa bersaksi. Baiklah, saya bantu Anda mengingatnya satu persatu. Bagaimana kolaborasi ini terjadi? Pada hari ke-8 setelah ayah meninggal, aku berhasil menjadi ketua grup Lin. Pada hari itu juga 2 mitra lama ayahku memperkenalkanku pada pameran investasi para penyelenggara. Kemudian aku berhasil memenangkan tender, membawa perusahaan 8 juta keuntungan. Kau pada waktu itu malas dan rakus sama sekali tidak. Waktu itu, menulis dokumen tender saja Anda tak bisa. Untuk penawaran, Anda mengunduh template dari internet dan menyerahkannya. Awalnya, Anda hanya coba peruntungan dan tanpa diduga memenangkan tender. Apakah Anda pikir itu kebetulan? Atau berkat ayah Anda ketika dia masih muda, yang bertemu mereka di bengkel mobil 2 teman lama? Jenius bisnis macam apa? Dia hanya seorang gadis muda yang naif. Ini semua kebetulan. Setengah tahun yang lalu dia Setengah tahun yang lalu, dengan distributor asing, negosiasi pesanan ekspor, Anda bahkan tidak bisa menjawab. Volume produksi tahunan grup, harga satuan lebih tinggi dari pasar sebesar 20%. Apakah Anda pikir mereka menghargai kekuatan Anda, dan saat itu bernegosiasi dengan perbatasan? Pihak lain di tengah malam, ajak Anda karaoke dan membuat mabuk. Jika saya tidak muncul tepat waktu, Anda pasti sudah lama tertipu. Pabrik perusahaan di pinggiran ibu kota. Berapa kali cek dalam setahun? Berapa banyak departemen yang dimiliki grup? Apakah Anda tahu? Selain pesanan yang masuk tanpa paksaan, pernahkah Anda secara aktif mencari klien? Lin Sulka keluarlah dari menara gadingmu. Anda sebenarnya rentan. Aku bilang seorang gadis muda. Gimana dia bisa tanggung jawab sebesar itu? Ya seperti kata pepatah, anak laki-laki mewarisi bisnis ayahnya. Lihat dia, dari mana dia mewarisi? Sedikit pun dari Tuan Tua Lin. hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Hak apa yang kau miliki untuk mempercayainya? Aku tidak percaya dia berbohong. Ini tidak benar. Nona Lin, yakin lakukan ini demi kebaikanmu, daripada menyanjung secara membabi buta. Sebaiknya kamu segera hadapi kenyataan. Jika Anda tidak percaya, hubungi kolaborator Anda dan tanyakan dan Anda akan tahu. Tidak penting. Suika, jangan pernah termakan tipu dayanya dan tertipu. Dia sengaja mencoba menekanmu untuk membuatmu lengah dan merebut asetmu. Dia hanya seorang sopir taksi. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan di seluruh dunia? Dia hanya mencoba menipu dan mengakali kamu. Tepat sekali. Itu benar. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan, Yi Qing hanyalah seorang sopir yang hanya tahu bicara besar. Dia tidak punya hak untuk menghakimiku. Suika, jangan biarkan si bodoh ini merusak rencana kita. Mari kita tanda tangani kontraknya. Kita bisa tanda tangan sekarang. Tapi Li Peng, Suika, jangan ragu lagi. Tanda tangani ini.
Dan 1 miliar akan ada di rekeningmu. Tanda tangani. Apa yang terburu-buru? Kau manfaatkan ketidaktahuan Lin Suke tentang aturan bisnis. Ayah dan aku sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Dan aku belum pernah mendengar tentang menandatangani kontrak sebelum dana investasi tiba. Itu benar. Li Peng, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Baiklah. Aku akan menelepon dan bertanya. Suenka, ayahku masih sedikit sibuk sekarang. Tapi aku jamin itu pasti akan masuk ke rekening dalam 10 menit. Tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu kita akan menunggu 10 menit lagi. Kau. Bukan tempatmu untuk bicara di sini. The film was translated and narrated by Suenka, Emilia. apa sebenarnya maksudmu? Kau tidak percaya padaku. Dan kau bahkan membawa si bodoh ini untuk mempermalukanku. Jika kau tidak menginginkan investasi ini, ada banyak orang yang menunggu. Memohon kepada tuan muda ini untuk itu. Li Peng, bukan itu maksudku. Aku, Tuan Muda Li, tolong jangan marah. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayaimu? Ini semua karena si pembuat onar itu ikut campur. Biar ku beritahu, jika kau berani merusak perbuatan baikku hari ini, aku akan memberitahu Lin Hao. Akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Selama dia tidak takut patah tangan dan kaki lumpuh, dia bisa mencoba. Ye Qing, kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Apakah Anda yakin tidak akan menyesal? Kalau kau berani jujur padanya. Kita lihat, apakah mereka dengar kamu, atau padaku. Yifkin, kau berulang kali mencoba menghentikan aku berinvestasi di grup Lin. Jadi sepertinya kau ingin campur tangan dan menyelamatkan grup Lin. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau aku memberikan kesempatan ini kepadanya? Kau bercanda. Baiklah. Saya akan menawarkan 10 miliar. 10 miliar. Apa kau yakin bukan 100 yuan? Ya 10 miliar. Yi Qing, bukankah masalah yang kau sebabkan padaku sudah cukup? Kumohon cari tempat lain. Untuk menyombongkan diri ya. Aku rasa kau dicampakkan oleh wanita kaya. Apa kau sudah gila? 100 yuan itu simpan saja untuk mendaftar di rumah sakit jiwa. Jangan gegabah buat dirimu malu. Ye Qing, 10 miliar agak terlalu banyak. Aku khawatir untuk saat ini. Aku tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Santai saja dan nikmati pertunjukannya. Jika kamu yakin hari ini bisa menghasilkan 10 miliar tidak. Jika kau bisa menghasilkan 100 juta, maka di depan semua orang, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Aku akan bersujud padamu 3 kali bagaimana? Anda tak layak jadi putra saya. Tetapi jika Anda berlutut di hadapan saya mungkin akan menerimanya dengan enggan. 10 miliar. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang harus kau rayu untuk mendapatkan itu. Apakah 3 hari cukup waktu bagimu? 3 menit. Investasikan 10 miliar di grup Lin. Segera dikreditkan ke rekening. Berhentilah berakting di sini. Tak ada yang sudi menonton penampilanmu. Keluar. Semua yang saya lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya tidak ingin usaha seumur hidup Tuan Lin diserahkan oleh Anda. Maka dari itu, Apapun yang saya lakukan, Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Presiden Lin, 10 miliar telah tiba di rekening perusahaan. Apa katamu? Benar-benar 10 miliar. Tidak buruk. Efisiensi kali ini cukup bagus. Yi Qing, apakah kamu mengatakan bahwa 10 miliar ini adalah olahmu? Apakah ada orang kedua di Shenzhen yang berani menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan yang baru berkembang? Uang sudah tiba. Perjanjian pengalihan kontrak. Bisakah itu diakhiri sekarang? Batalkan apa? Tidak ada yang dibatalkan. Uang ini pasti berasal dari keluarga Li. Hanya saja si tidak berguna ini kebetulan menelepon dan membual padamu. Tuan Muda Li satu-satunya yang peduli padamu. Awalnya 1 miliar. Lihat sekarang. Itu 10 miliar penuh. Li Peng, jadi 10 miliar ini ditransfer olehmu. Bagaimana itu bisa benar-benar ditransfer? Bagaimana asisten ini menangani masalah? Mereka bahkan menambahkan 0 ekstra. Sekarang kita jelaka.
Tentu saja, memangnya siapa lagi yang kau kira? Yi Qingxi tidak berguna itu. Hanya saja, Tuan Muda Li benar-benar kaya dan berkuasa. Dia benar-benar milik grup Lin kami. Bintang keberuntungan dan dermawan besar. ya, seorang dermawan besar. Seorang dermawan besar. Orang-orang ini. Mereka tidak ada harapan. Ada apa ini? Bukankah kita sepakat 1 miliar? Bagaimana bisa menjadi 10 miliar? Saya juga tidak tahu Tuan Muda. Bukankah kita sudah sepakat? Tidak transfer, tapi dapat gratis. Saya kira itu Anda. Siapa yang akan mencari cara supaya mereka mengembalikan padaku? Saya akan memberi Anda kesempatan. Katakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku memperingatkanmu Yi Qing. Jangan hancurkan rencanaku. Di Shucheng, jika aku ingin seseorang menghilang, itu sangat mudah. Jika kau ingin hidup, maka tundukkan kepalamu dan patuh bersembunyi. Sangat arogan. Sepertinya rumor tentang proyek konstruksi milik keluarga Li, di mana puluhan pekerja meninggal atau terluka. Keluhan tak berbuah hasil. Apakah nyawa rakyat jelata yang rendah pun dihitung? Paling-paling kita akan mencari beberapa orang untuk menakut-nakuti keluarga mereka. Mereka bakal takut membuat masalah lagi. Kamu sama seperti mereka. Terlahir menjadi anjing yang diinjak kakiku. Jadi kecelakaan besar. Setahun yang lalu itu buatan manusia. Apa buatan manusia? Jangan bicara omong kosong. Atau Anda akan mencari masalah sendiri. Itu tak akan sebabkan masalah besar. Jadi kenapa kalau keluarga Liku yang melakukannya? Aku ingin lihat siapa yang berani menolak. Ayahku kuasai dunia bawah dan dunia sang. Kekuasaannya sangat besar. Di Shucheng, keluarga Liku adalah surga itu sendiri. Tidak ada yang berani menentang surga. Li Pang, apakah kamu gila? Kau tak takut aku bilang ke ayahku? Silakan beritahu dia. Apa kamu pikir aku takut padamu? Jingbi jauh dari jangkauan kaisar. Bahkan jika kamu benar-benar membantu orang-orang itu mendapatkan keadilan, itu paling soal keluarkan uang saja. Begitu kamu meninggalkan Shucheng, ini akan tetap menjadi wilayah keluarga Liku. Baiklah, tak ada yang berani sentuh keluarga Li Anda. Kalau begitu biarkan saya yang berurusan dengan kalian para bajingan. Bawa patriark keluarga Li untuk segera mengakui dosanya di hadapan saya. Jika kamu ingin mati, katakan saja nak. Ayahku, apakah dia bisa kamu perintah sesuka hati? Jangan bilang kamu hanya membual nak. Bahkan jika kamu hari ini benar-benar berhasil memanggil ayahku, itu tetap tidak akan mengubah hasil hari ini. Kalau begitu kita harus lihat seberapa tangguh sebenarnya hidup ayahmu. Penelitian kepala keluarga Li. Segera minta maaf ke Tuan Muda Li. Mungkin aku bisa minta dia mengampuni The film nyawamu. was Sudah terlambat. translated Aku and akan membuatmu narrated merasakan by sekarang Eric juga Lee. akibat dari menyinggungku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Tuan orangnya sudah dibawa. Ayah, kenapa ayah di sini? Apakah ini untuk 10 miliar? Tidak, aku tidak. Tuan Li, terima kasih atas grup Lin kami telah menginvestasikan 10 miliar. 10 miliar apa? Bagaimana mungkin saya tertarik pada perusahaan Anda yang payah dan mengeluarkan uang? Saya pasti gila. Presiden Li, kau benar-benar orang sibuk dengan ingatan pendek. Jika bukan karenamu, siapa yang akan berinvestasi di grup Lin kami dengan begitu banyak uang? Itu adalah olah kenaikan naga atas instruksi Tuan Yiching yang berinvestasi di grup Lin dengan 10 miliar. Apakah ada masalah, Yiching? Benar-benar kamu ternyata. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Nona Lin, apakah Anda kehilangan ingatan? Saya baru saja membuktikan lebih dari sekali, tetapi Anda menutup mata dan hanya percaya Tuan Muda Li ini. Kamu hanya mengandalkan wanita dan mendapatkan kompensasi, bukan? Suika, dia hanya didukung keluarga Han. Atau mungkin dia memikat seorang wanita dan naik status. Dia hanyalah diam. Apakah Tuan Ye seseorang yang bisa Anda sakiti? Ayah, kenapa kamu tidak diam? Ayah, anak ini sangat ceroboh. Tuan Ye, tolong jangan hiraukan dia. Putramu memang sangat cakap. Baru saja dia mengancam untuk membuatku diam-diam menghilang di Shucheng. Dia sama sekali tidak cakap. Dia sangat mengesankan. Ayah, apakah ayah salah? Diam. Apakah ayah salah? Dia bukan orang penting. Dia adalah orang yang diusir dari rumahnya. Sopir taksi payah itu. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku tidak akan mengampunimu. Pertama 10 miliar. Lalu Tuan Ye, sudah berakhir dukungan Ye King, apa sebenarnya yang bisa membuat Dewa Langit dan keluarga Li semua tunduk dalam kesetiaan? Presiden Li, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman. Benar, ada terlalu banyak kesalahpahaman.
Mari kita bahas satu persatu. Kalau begitu mari kita mulai dengan rapat pemegang saham hari ini. Li Tian, menurut putramu, kamu berencana untuk di grup Lin menginvestasikan 1 miliar. Baiklah, ceritakan kepada kami tentang rencana besar MO. Ini, Berani berbohong walau satu kata. Kamu tahu konsekuensinya. ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh Li Pen dan saya. Sama sekali tidak ada investasi 1 miliar. Apa maksudnya ini? Ayah, apa yang ayah lakukan? Rencana kita akan berhasil. Bangun ayah. Diam. Seseorang pegang anak nakal ini untukku. Ayah. Saya akan gunakan alasan penundaan dana untuk pertama-tama memaksa keluarga Lin untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Lalu saya akan menarik dana itu. Keluarga Lin tinggal yatim piatu dan janda ini saja. Nanti dengan beberapa trip. Keluarga Lin, bukankah semuanya milik keluarga Li saya? Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu Anda memiliki hubungan ini dengan keluarga Lin. Anak saya dan saya sama-sama tertipu. Kami melakukan kejahatan keji. Tuan Ye, tolong abaikan pelanggaran kami. Tolong jangan menyalahkan kami. Ayah, Li Peng kau bajingan. Yifkin, kamu sudah menemukan pendukung baru bukan? Ayah, jangan biarkan dia menakut-nakuti ayah. Dalam beberapa hari ketika dia bosan dengannya, dia akan mengusirnya. Dan dia tidak akan punya apa-apa. Ayah, bagaimana kalau begini? Semua orang ada di sini hari ini. Mari kita selesaikan saja apa yang sudah kita mulai. Tidak ada yang akan tahu. Dasar bodoh. Masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Orang yang kamu provokasi, hanya dengan satu jari. Dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Li kita. Aku tidak memprovokasikannya. Yifkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia hanyalah menantu numpang di keluarga Lin. Berapa banyak yang telah saya korbankan untuk mencapai hari ini. Kekuasaan dan kekayaan. Kamu tidak pernah bisa membantuku, dan itu tidak masalah. Kamu sudah memprovokasi orang yang tak boleh diprovokasi. Sekarang keluarga Li saya akan diseret ke kehancuran olehmu lagi bukan? Tidak ayah. Jangan menakutiku ayah. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Masalah ini dan juga apa yang kulakukan. Semuanya sesuai dengan apa yang ayah suruh aku lakukan. Anda menanggung akibat dari apa yang Anda lakukan. Tuan Ye Dewa Langit Xiwei. Salah saya tidak mendisiplinkannya dengan baik. Saya membesarkan putra yang memberontak seperti itu. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Selama itu bisa meredakan kemarahan di hati Anda. Saya Li Tian, tidak akan keberatan. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Ye King, tidak Tuan Ye. Maafkan aku mengakui kesalahanku padamu. Aku salah. Tolong jangan salahkan ayahku ya. Aku mohon padamu. Karena kamu sudah serahkan itu padaku, kita akan lanjut sesuai aturanku. Xiwei. Ya, aku akan mengirimnya ke Purgatorium di perbatasan Sungai Barat. Biarkan dia bersama para penjahat keji itu untuk ditemani oleh binatang buas tropis. Adapun apakah dia bisa bertahan hidup, itu tergantung pada takdirnya. Bawa dia pergi. Ayah, selamatkan aku. Ye King, Tuan Ye, selamatkan aku. Selanjutnya, mari kita bahas masalah kedua. Selama 2 tahun terakhir kami terima banyak dari rakyat jelata yang dirugikan ayah dan anak keluarga Li mengajukan surat pengaduan, menduduki tanah secara paksa, sengaja melukai orang tanpa mau ganti rugi. Sebanyak 107 dokumen kriminal. Semuanya ada di Olah Kenaikan Naga. Berapa banyak rakyat jelata, berapa banyak keluarga telah hancur oleh tindakanmu. Bagaimana hati nuranimu bisa tenang? Tuan Ye, itu semua orang-orang bermasalah itu yang bersekongkol untuk menjebak saya. Saya tidak melakukannya. Kamu masih berani membantah? Tuan Ye, saya mohon tolong beri saya kesempatan untuk hidup. Saya tidak akan pernah berani lagi. Tidak berani. Baru saja putramu mengancamku di depan semua orang. Membual bahwa di seluruh Shoksheng tidak ada seorang pun yang tidak bisa disentuh Li Peng. The film was Dia bisa membuat translated siapapun and menghilang yang dia narrated inginkan. by M Media. Terutama kamu, Li Tian yang terkenal. Hanya dengan jentikan jari bisa membuat seseorang menghilang tanpa ada yang tahu, tanpa jejak. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Saya binatang. Saya bukan manusia. Tuan Yin, mohon yakinlah. Saya segera transfer uang ke mereka. Saya akan membayar mereka semua. Tentu saja semuanya harus dibayar kembali. Dan itu semua dari keluarga Limu. Semua aset keluarga Li akan dipersembahkan.
Semua akan diatur oleh Tuan Ye. Aset keluarga Lee akan didistribusikan kepada para korban. Periksa mereka satu persatu sesuai daftar. Ya, Perusahaan keluarga Lee juga mendekati akhirnya. Dosa-dosamu tidak akan pernah bisa dibayar di kehidupan ini. Membiarkan bajingan sepertimu menyakiti rakyat jelata selama 2 tahun penuh. Ini aku He Haiping. Ini adalah kelalaian tugas seluruh aula kenaikan naga. bawa dia pergi. Keluarga Lee saya tamat. Saya Li Tian juga tamat. Urus rakyat jelata dengan baik. Mereka tidak bersalah. Ya Tuan, yakinlah. Sudah kubilang dia punya motif tersembunyi. Dia akan meruntuhkan grup Lin sampai hancur. Sekarang kamu sudah melihat semuanya. Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu masih Yi Qingyang? Dulu aku kenal. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku membantumu lindungi grup Lin. Mulai sekarang buka matamu lebar-lebar. Juga jumlah uang itu aku benar-benar yang kasih ke grup Lin. Anggap saja sebagai membalas kebaikan penyelamat hidup Tuan Tua Lin. Mulai sekarang kita tidak berutang apapun. Jika kamu benar-benar sekuat itu, dan bisa dengan santai mengeluarkan 10 miliar, lalu selama 2 tahun terakhir, kenapa kamu hanya diam dan menonton? Sementara aku berlarian kemana-mana, dan membiarkan semuanya begitu saja. Sudah kubilang, aku akan bekerja di balik bayangan, selalu membantumu menghilangkan semua rintangan, membantu perusahaan keluarga Lin go publik. Kamu tidak percaya, semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Itu kesombonganmu, yang membutakan matamu, dan mencegahmu melihat kenyataan. Bukan aku tapi kamu. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah master dari Aula Kenaikan Naga. Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Salam Yang Mulia Ilahi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Dulu dengan kekuatannya sendiri, dia memukul mundur musuh asing. Kemudian, dia mendirikan peringkat kenaikan naga. Pengaruhnya meluas ke 4 lautan dan 8 padang gurun. Dia kuasai hampir 90% urat nadi keluarga terkemuka Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Putri, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia jelas hanya seorang sopir taksi bobrok, orang yang fisik. Bagaimana bisa memahami putra langit? Identitas Yang Mulia Ilahi bukan untukmu dipertanyakan. 2 tahun lalu aku disergap. Tuan Tua Lin lah yang membantuku, memungkinkanku melarikan diri dari bencana. Untuk membalas kebaikannya, aku menyetujui wasiat terakhir Tuan Tua Lin untuk melindungi keluarga Linmu selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, semua kolaborasi grup Lin, semua sumber daya, diatur olehku melalui Aula Kenaikan Naga, Suike. Meskipun tidak ada cinta di antara kita, aku pikir bahwa 2 tahun saling menghargai dan kebersamaan setidaknya beri aku kata percaya. Sekarang tampaknya aku yakin memiliki hati nurani yang bersih. Pantas saja. Ayah. Bagaimana ayah tiba-tiba terluka? Bagaimana ini bisa terjadi? Hidup ayah hampir berakhir. Ada sesuatu yang harus kamu dengarkan baik-baik. Presiden Lin, kamu tidak boleh. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Kim dan putriku Lin Suka resmi menikah. Dia akan menjadi menantu keluarga Lin. Ayah gila. Dia hanya seorang sopir taksi. Kenapa aku harus menikahi seorang sopir? Jika kau tidak menurut, aku Lin Xiam akan mencabutmu sebagai putriku. Bukankah kamu sengaja menyembunyikan identitasmu? Jika saat itu, kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku, di depan ayahku, kita bisa berdiri berdampingan. Jadi, yang kamu inginkan, sekadar tangga agar kau naik ke kebesaran. Sebuah identitas. Orang-orang sepertimu, keluarga-keluarga seperti keluarga Lin, tak pantas mendapat perasaan asliku. Yi Qing tidak. Yang Mulia Ilahi, 1000 kesalahan 10.000 kesalahan. Itu semua karena wanita tua ini buta dan bodoh. Tolong ampuni keluarga Lin kami. Grup Lin ini juga hasil kerja keras seumur hidup orang tua itu. Tanpa grup Lin, bagaimana kami bisa hidup? Siapa bilang aku mengambil kembali grup Lin? 10 miliar ini, aku menginvestasikan atas namamu. Semua saham. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun. Maksudmu,
Kamu membeli grup itu, lalu memberikannya kepadaku. Coba kulihat. Namanya milikmu. Grup Lin masih milik kami. Semuanya milik kami. Tapi bukankah kamu bilang kita akan berpisah jalan? Ini adalah hal terakhir yang saya lakukan. Untuk Tuan Tua Lin. Tanda tangani. Setelah ini kita tidak akan memiliki hubungan lagi. Aula Kenaikan Naga juga akan menjagamu. Seperti yang kau katakan, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk memimpin grup Lin ke puncak yang kau inginkan. Suka, grup Lin masih milik kami. Yi Qing benar-benar masih memiliki perasaan padamu. Ngomong-ngomong, siapa namanya tadi? Li Peng sudah jatuh. Cepat pergi jemput Yi Qing kembali. Jika kita menjalin hubungan dengan Aula Kenaikan Naga, bukankah keluarga Lin sudah terlambat? Ibu, semuanya sudah terlambat. Dia bukan lagi Yi Qing yang membiarkan kita memarahi dan memukulnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah yang mulia ilahi dari Aula Kenaikan Naga. Di atas 10.000 orang, tak tertandingi. Aku kehilangan kesempatanku. Keluargahanku. Kamu adalah. Ini pasti Tuan Tua Han kan? Suatu kehormatan bertemu Anda akhirnya. Kalian berdua pergi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Tuan Ye? Tidak, Ayah. Aku harus tetap bersamamu. Baiklah, tapi jangan ganggu dia. Han Jiazong menyapa yang mulia ilahi. Mohon cepat bangkit. Tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. 2 tahun terakhir ini, setelah mendengar kabar kamu diburu, aku diam-diam telah mengirim orang untuk mencarimu. Identitasmu. Tidak ada seorang pun di keluarga Han selain aku. Yang tahu yakinlah. The film was Sejak translated pertempuran Sungai and Barat, narrated by Anda keluar dari NVIDIA. urusan peringkat kenaikan naga. Fokus pada bisnis untuk rakyat biasa dan amal. Memang sulit bagi kita untuk bertemu. Sekarang kekacauan di isu Cheng ini telah menarik Anda ke dalamnya juga. Saya harap ini bukan hal yang buruk. Aku sudah lama mendengar tentang api Shucheng ini. Justru karena inilah, aku menyetujui Meng Rou datang ke sini untuk mendukung siswa miskin. Pertama, untuk membantu sebanyak mungkin. Kedua, untuk membantuku mengumpulkan informasi. Sekarang setelah kamu muncul, aku berasumsi kamu sudah punya rencana. Jika kamu membutuhkan bantuanku, tolong bicara langsung. Kalau begitu saya akan langsung saja Tuan Tuhan. Saya mau bangun lagi peringkat kenaikan naga di Shoucheng. Namun sebelum itu, tidak nyaman bagi saya untuk menunjukkan diri. Bisakah Anda bantu saya mengawasi semuanya? Han Jiazong menerima perintah. Perintah apa Tuan Tuhan? Ini bukan medan perang Sungai Barat. Saya meminta bantuan Anda. Justru saya yang berterima kasih. Tuan, sebenarnya ada satu hal lagi yang inginku. Bicaralah. Meng Rou, gadis muda ini sedang dalam fase pemberontak dan impulsifnya. Wajar jika dia naksir padamu. Tolong serahkan dia padaku. Aku akan memastikan dia tidak mengganggumu lagi. Kamu bisa tenang. Ayah, apapun yang kau miliki hadapi aku. Jangan mempersulitnya. Omong kosong. Mata mana yang melihat bahwa ayah mempersulitnya? Katakanlah apa saja yang kau mau di hadapanku. Ayah, aku mengundangmu ke sini untuk membantuku mengejarnya, bukan untuk mempermalukannya. Mempermalukan. Saya hanyalah seorang sopir taksi. Wajar jika ayahmu tidak menyukai saya. Ye King, kau salah paham. Ayahku bukan orang seperti itu. Ayahku mengajariku sejak kecil, baik itu berteman atau dalam bisnis. Tidak menilai orang dari status mereka, tetapi untuk menilai karakter mereka dari perilaku mereka. Meskipun kau seorang sopir itu benar, kau tidak pernah, karena kau seorang sopir, merasa rendah diri. Jadi, mengapa aku harus meremehkanmu? Kamu adalah putri tertua keluarga Han. Kamu mengikuti anak laki-laki miskin ini, melarat dan dicemooh orang lain. Bisakah kamu menanggungnya? Taman kedua. Mengapa menurutmu menjadi miskin akan menyebabkan dicemooh atau diremehkan? Ketika dua orang saling mencintai, mereka harus saling mendukung dan maju bersama. Memang Ye King adalah sopir, tapi itu tidak berarti dia akan seperti ini seumur hidupnya. Aku adalah putri sulung keluarga Han. Jadi kenapa? Ye King sama sekali tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia memiliki integritas dan ketahanan yang aku kagumi. Tak masalah jika dia jadi sopir nanti atau yang lainnya. Kita akan maju bersama. Inilah orangnya yang ingin aku cintai. Putriku, pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Awalnya saya kira kau sama seperti saya. Salah mengira rasa terima kasih sebagai cinta. Mengejar saya hanyalah seorang gadis muda yang tak paham isi hatinya.
Sekarang saya sadar, sayalah yang tidak mau menghadapi hati saya sendiri secara langsung. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua, namun saya tidak sebaik gadis muda seperti Anda dalam hal berani dan terus terang. Akui saja ya King, kau sudah menyukaiku sejak lama. Kamu ini apa? Kata ingin makan daging angsa. Bagus luar biasa. Kakak, kamu belum gila kan? Kamu benar-benar membiarkan Mengrong menikahi si tidak berguna ini. Di satu sisi adalah putriku, di sisi lain ada pemuda yang berbakat. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Aku menyetujui pernikahan kalian. Bagaimana kalau besok atau lusa untuk pernikahannya? Kakak, kamu. Sesuai harapan skala perjamuan kenaikan naga, pameran megah ini. Kakak, lihat, 4 keluarga besar Dongchen. Kepala keluarga mereka juga sudah tiba. Bukankah itu orang terkaya di Jianan? Han Jiao memang benar. Cukup berhubungan dengan siapapun di sini. Keluarga kita bebas khawatir seumur hidup. Ibu, aku bukan salah satu fas cantik itu. Aku mengandalkan kekuatanku. Di perjamuan malam ini, aku ingin semua orang melihat bagaimana aku Lin suka akan merevitalisasi grup Lin. Mengrou akan berada di sisiku. Yang lain percaya padaku, berdiri di hadapanku. Aku juga akan. Saat kamu takut gelap, memegang tanganmu. The film was Saat kamu butuh translated pelukan, and narrated aku by akan berdiri di Amnesia. sisimu. Kita akan melawan semua kesulitan. Dan tidak akan pernah mundur. Aku tidak. Aku menolak. Kau berjanji pada ayahku. Kau akan melindungiku. Melindungi keluarga Lin. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, jika ayahku tahu di alam baka, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Mengrou aku. Yi Qing. Setiap orang membuat kesalahan. Dan kesalahanku. Karena kau dulu menyembunyikan sesuatu. Semua hal yang kulakukan itu tidak disengaja. Kau bisa memaafkan mereka. Individu kuat yang korup dan jahat. Jadi mengapa kau tidak bisa memberiku satu kesempatan? Dulu aku terlalu bodoh dan terlalu sombong. Tidak mau dengan jujur menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Dan kembalilah padaku, oke? Tolong, aku mohon padamu, tolong. Ya King, jika kau benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, maka kau tak akan kucintai lagi. Aku tidak ingin kau memilih antara hati nuranimu dan aku. Ya King, aku tidak bisa membantumu kali ini. Tapi apapun yang kau pilih, aku akan mendukungmu. Maafkan aku Suiker. 2 tahun yang lalu, caraku yang salah dalam membalas kebaikanmu. Menunda Anda begitu lama. Aku juga selalu takut menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Kamu pantas mendapatkan pria yang baik untuk mencintai dan menghargaimu. Tapi kita tidak cocok. Meskipun aku tetap di sisimu karena kebaikan Tuan Lin, hatiku akan tetap menjadi milik orang lain. Aku juga akan berpura-pura menjadi orang lain. Kita hanya akan memaksakan diri satu sama lain. Jika sejak awal aku tahu kau yang mulia ilahi, kita pasti tidak akan sampai pada titik ini. Nona Lin, mencintai seseorang. Status mereka seharusnya tak terkait kekuasaan atau pengaruh, tak terkait kekayaan atau uang. Aku mencintai Ya King hanya karena dia adalah dirinya sendiri. Jika dia seorang sopir, saya akan mendesaknya untuk bekerja keras dan segera meraih kesuksesan. Jika dia adalah yang mulia ilahi, saya akan mendorong diri saya sendiri untuk segera berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri sejajar dengannya. Nona Lin, cinta Anda terlalu melelahkan. Mengapa tidak melepaskannya? Suiker, aku bukan orang yang terlalu baik, berkeliaran kemana-mana. Semangatku sulit dipadamkan. Setelah masuk keluarga Lin selama 2 tahun, aku pikir, inilah arti memulai sebuah keluarga. Sampai Mengrou muncul. Dia mendekat dengan antusiasme besar. Ketika aku ragu 1000 kali, dan 10.000 kali, dia masih selalu memikirkanku, dan memilihku. Aku belum pernah dicintai seperti ini sebelumnya. Bukan soal status sukses atau kegagalan. Meskipun aku tidak mencapai apa-apa, dia akan selalu bersamaku. Suiker, aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Aku ingin tahu di mana aku kalah. Grup Lin
bisa saja menjadi perusahaan yang berhati nurani untuk rakyat jelata. Tapi keluarga Lin tak ada yang ahli dalam manajemen. Dalam jangka panjang, mereka menuai akibat dari tindakan mereka. Haiping, ambil grup Lin ke Aula Kenaikan Naga. Mulai sekarang, itu akan dikelola oleh utusan ilahi yang dipilih oleh Aula Kenaikan Naga. Ya, Tidak. Tanpa grup Lin, bagaimana kakakmu dan aku akan hidup? So kecepat mohon pada Yiching. Grup Lin adalah milik kita. Tanpa grup Lin, kakakmu tidak akan bisa menikah. Tidak. Kau masih memikirkan putra berhargamu bahkan sekarang. Aku hanyalah alat bagimu untuk mencapai kekayaan dan kemuliaan. Jika kau menginginkannya pergi mohon padanya sendiri. Mulai sekarang, saya Lin Suga melepaskan grup Lin. Han Mengrou, jangan berpikir aku akan begitu saja dengan mudah memberikan Yiching padamu. Selama kalian berdua belum menikah, aku masih punya kesempatan. Suga, kakak. Nona Lin, Biarkan dia. Kita tidak bisa membantunya seumur hidupnya. Semuanya dengarkan perintahku. Kalian prajurit yang telah mengikutiku sejak pertempuran di Sungai Barat. Kalian bertempur dengan gagah berani, setia dan tak kenal takut. Aku Yeking memanggil kalian semua untuk menanyakan satu pertanyaan. Apakah kalian bersedia mengikutiku ke medan perang sekali lagi? Tapi kali ini musuhnya bukan suku asing dengan pedang tajam. Bukan pula bentrokan tanpa pandang bulu dari senjata dan kavaleri. Sebaliknya aku minta kalian ayunkan senjata melawan mereka yang merugikan rakyat jelata. Memaksa mereka hidup dalam kesulitan besar. Para elit yang berkuasa. Semuanya. Apakah kalian yakin? Para jenderal kami akan bertarung tanpa takut mati. Hidup dan mati kami untuk yang mulia ilahi. Hari ini peringkat kenaikan naga diresmikan. Aku di sini bukan untuk merevisinya, tapi untuk membubarkannya. Didorong oleh kepentingan pribadi, terlalu banyak yang tersesat. Setiap kasus mempertaruhkan rakyat jelata, kedamaian dan kemakmuran. Peringkat kenaikan naga hari ini adalah daftar panggilan Raja Neraka. Setiap entry jelas, sampai mereka benar-benar diberantas. Kami bersumpah tidak akan kembali. Sampai mereka benar-benar dimusnahkan. sampai mereka benar-benar dimusnahkan, bersumpah tidak akan kembali. Bersumpah tidak akan kembali. Pantas saja Anda bilang tadi pagi. Anda punya kejutan untuk saya, yang mulia ilahi. Anda pandai menyembunyikan kemampuan. Ini bukan ideku. Yisking memintaku merahasiakannya darimu. Ini semua karena kau bocah nakal yang membocorkannya dan mengacaukan rencana kami. Semua tahu, tapi tak memberitahuku. Itu si Wei. Dia menyuruhku merahasiakannya darimu. Sebenarnya, kejutan yang disebutkan oleh guru yang mulia ilahi, bukan ini. Bukankah ini? Berapa banyak hal yang masih Anda sembunyikan dari saya? Aku tahu. Kau marah karena aku merahasiakan The sesuatu. film was Tapi aku ingat translated kamu bilang, and kamu narrated menyukai by diriku yang berada di Mia. bawah. Tetap gigih dan pantang menyerah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan menjadi yang mulia ilahi atau dewa langit. Aku tidak ingin hubungan kita berubah karena hal-hal ini. Tapi sekarang aku menyesalinya. Aku meremehkan cintamu. Aku tidak tahu bagaimana mencintaimu. Jika kamu bersedia, bisakah kamu mengajariku? Biaya kuliah untuk saya nona tertua keluarga Han. Sangat mahal. Aku bisa membayar uangnya. Semua yang kumiliki adalah milikmu.